Halo, assalamualaikum. Selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial. Oke, pada video kali ini saya kedatangan HP Samsung J3 2016 ya. Ini kata si usernya handphonenya mati ya. Tiba-tiba saja langsung mati, padahal ini si baterainya sudah full ya, alias masih ada baterainya. Oke, langsung saja saya akan eksekusi ya. Tidak tanpa aba-aba, langsung saya bongkar. Di sini saya akan cek juga nih model handphonenya, model Samsung SM J320G atau bisa disebut Samsung J3 2016 ya. Oke, langsung saja. Pertama yang kita harus ketahui baterai ya. Pertama kita cek dulu baterainya, apakah ada daya setrumnya atau tidak. Jadi saya akan cek baterainya seperti ini. Kemudian yang positifnya kita diarahkan di bagian sebelah kiri ya, seperti ini. Oke, baterainya masih bagus, alias masih mengandung arus ya, arus daya daya baterai, bukan daya listrik guys, maaf ya. Oke, masih bagus. Kemudian saya akan coba nyalakan, soalnya ini baterai masih normal ya. Oke, saya akan coba nyalakan, dan ternyata di sini auto tidak nyala sama sekali. Kemudian mungkin sambil dicas ya, bisa nyala atau tidak. Oke, saya colokkan kabel USB nya, ternyata tetap tidak mau nyala ya, alias mati. Oke, nah setelah saya cek nih baterai masih utuh alias normal. Kemudian saya akan cek di smart USB nya. Di sini kalau saya lihat ketika saat dicolokkan kabel USB nya, nah saya lihat di bagian smart USB nya di sini tertulis 5,13 ampere, terkadang 2,50 ampere, jadi berubah-ubah ya. Jadi ini kasusnya kemungkinan besar ini ada yang short di komponen, entah tahu itu komponen kecil atau IC ya. Jadi saya akan analisa juga nih penyebabnya. Kemudian saya akan coba cek pakai avometer ya, avometer manual yang masih analog ya, belum digital. Meskipun yang digital kalau kita tahu rumusnya nih ini masih berfungsinya atau kegunaannya, fungsinya masih besar sekali ya. Oke, saya akan cek caranya seperti ini. Kita putar di yang ada bunyi dengingnya seperti ini. Ini arus yang ada bunyi dengingnya atau arus koslet ya, kemungkinan misalkan nah ada bunyi denging, itu bisa mengetahui. Kita coba tes caranya seperti ini. Yang bagian merah kita tempelkan di soket baterai yang bagian positifnya. Ada bunyinya, ada bunyi dengung. Kemudian kita putar, caranya seperti ini, kita putar balik. Masih ada bunyi dengungnya ya. Seharusnya ini tidak ada bunyi dengung, tapi yang ini ada bunyi dengungnya, berarti ini auto ada komponen yang short ya, atau koset. Kemudian saya akan coba dialihkan ke alur yang sini ya. Nah, yang ukuran X10 15 mA. Saya cek ini si ampernya langsung naik ya. Bisa kita lihat ampere yang di avometernya langsung naik. Kemudian kita putar, caranya bisa posisikan secara terbalik seperti yang tadi. Nah, ternyata ampernya juga naik ya, tuh bisa kita lihat si ampernya. Nah, biasanya kalau kita cek di handphone yang lain ya, misalkan nih ada HP Samsung jadul ya,
cara ngetesnya sama. Nah, kalau kita posisikan seperti ini, yang positifnya atau yang merah. Nah, kemudian kita putar atau putar balik cara ngetesnya. Nah, si ampernya tidak naik ya, alias goyangnya sedikit atau ampernya naik sedikit, itu tidak apa-apa ya, berarti ini kendala handphone, mesin masih aman atau nyala ya, karena penggunaannya masih handphonenya masih nyala. Kalau yang ini si ampernya langsung auto langsung naik ya. Berarti ini korslet besar ya. Oke, langsung saja saya akan buka di bagian semua bautnya ya. Di sini saya akan buka bautnya. Oke, setelah itu semua bautnya saya lepas, kemudian kita lanjut ke bongkar LCD ya, atau bongkar mesinnya, maaf, bukan bongkar LCD. Ini harus hati-hati ya, karena takut pecah ya. Posisi bongkar handphonenya dari atas, jadi harus benar hati-hati, benar-benar hati-hati ya, seperti itu guys. Oke, ini kondisinya sudah seperti ini, atau penampakan ya, kayak kayak begitulah penampakan. Oke, saya copot bagian mesinnya, kemudian saya akan tes pakai power supply secara langsung ya. Saya akan coba tes pakai power supply. Ini yang positifnya biasa kita ditempelkan di jalur baterai atau soket baterai, yang positifnya juga di bagian kiri ya, bagian kiri nih, ini ada soket baterai. Kemudian yang negatifnya atau bagian ground kita tempelkan di bodi saja, tidak apa-apa. Oke, ternyata pas saya tempelkan si power supply ke bagian groundnya, si power supply-nya ini langsung auto short ya, atau langsung korslet. Si ampernya langsung naik, bisa kita lihat. Oke, saya bisa perlihatkan nih di bagian ampernya nih, seperti ini. Ini yang positifnya masih nempel di soket baterai, yang bagian positifnya juga nih, kabel yang warna putih. Kemudian yang groundnya kita tempelkan di body atau di ground. Langsung ya si ampere di power supply-nya naik. Oke guys, berarti benar ya, ini ada komponen yang short ya. Oke, langsung saja saya cabut. Oke, saya akan tes ya komponen bagian yang shortnya. Saya akan buka kaleng tutup IC MMC dan CPU. Kemudian nih sebelahnya ini ada IC sinyal ya, atau RF. Oke, dan cara pengetesannya seperti ini. Lalu saya akan kasih plug di bagian komponen yang dekat IC PA ya, atau biasa disebut IC sinyal. Nah, di sini saya akan coba tempelkan plug. Oke, setelah bagian sini sudah, kemudian kita pindah ke bagian komponen yang banyak kuilnya ya, atau banyak resistornya. Ini ada resistor atau komponen kapasitor ya. Saya coba di sini tempelkan plug, lalu bagian sini juga. Oke, ini sudah saya kasih plug ya di bagian komponen-komponennya. Karena apa?
supaya kita bisa mengetahui komponen yang shortnya atau yang korsletnya, karena saya tidak punya apa ini aplikasi buat ngecek komponen di Samsung J3 2016, jadi saya pakai alat manual saja atau alat sederhana. Ini saya pakai gunakan baterai yang kapasitasnya lumayan tinggi, tapi ini mengeluarkan daya baterai yang ukurannya masih standar ya, masih 5 volt. Kemudian ini ukuran baterainya lumayan agak besar. Ini dari HP lama ya, nih dari baterai HP tablet nih. Jadi saya gunakan seperti ini. Nah, kemudian cara mengetesnya, saya akan tempelkan si kabel atau jalur yang warna merah ini ke bagian konektor baterai yang bagian positifnya seperti ini. Saya tempelkan. Nah, jangan sampai terbalik. Saya tempelkan seperti ini. Kemudian yang negatifnya atau yang groundnya kita tempelkan di body saja, atau di ground tidak apa-apa, atau di kalengnya ya. Tuh, bisa kita lihat nih di bagian sini ada kayak ada percikan api ya, semacam ada asap ya, bisa kita lihat nih. Saya akan ulangi lagi. Tuh ada asapnya, berarti ada komponen yang short ya. Tuh, malahan nyala ya si komponen atau resistor kecilnya, ada yang nyala warna merah. Wih, mantap ya. Ternyata bagian sini ya ada yang short. Nah, lalu bisa kalian buang, atau saya akan buang ya. Pertama saya akan buang dulu. Kalau misalkan ada resistor sebagai gantinya, bisa kalian ganti, karena saya akan buang. Karena itu tidak pengaruh juga ya di IC PA nya atau ICC-nya. Oke, setelah itu lalu saya akan tes lagi pakai ampermeter yang manualnya ya. Oke, caranya masih sama seperti yang tadi. Saya tes nih. Pertama yang kita pilih ya di bunyi dengungnya ya. Kita arahkan ke jalur yang ada bunyi dengungnya. Lalu saya akan tes. Oke, saya akan ulangi lagi, saya tes ya. Ada bunyi dengung, kemudian saya putar kembali atau putar balik. Aman ya, tidak ada bunyi dengungnya. Kemudian saya akan arahkan ke bagian ini, alur yang ampernya naik ya. Oke, aman. Ini masih ampernya naik, ini aman. Kemudian saya akan coba putar. Wih, tuh sekarang si ampernya tidak naik ya, tidak naik seperti yang tadi. Oke ya, mudah-mudahan ya langsung down ya. Langsung saja ya, saya akan coba pasang. Saya pasang kembali ke handphonenya. Oke, langsung saya pasang ya si soket LCD-nya. Dan di bagian belakang ini ada soket juga. Saya pasang. Jadi saya tidak langsung dipasang sama casingnya ya. Saya akan coba dulu apakah ini langsung nyala handphonenya atau tidak ya.
Oke, saya akan coba colokan kabel USB nya atau kabel casannya. Saya akan tes ya. Oke, ini lumayan lama ya mungkin. Mungkin konektornya ya rusak atau gimana. Waduh, ini mungkin gagal atau gimana. Saya coba cas lagi. Oke guys, alhamdulillah ya. Sudah ada logo pengisian baterainya. Wih, mantap. Ini konektornya juga ya kasus nih. Konektornya juga kasus. Oke. Kencan. Oke, saya akan coba langsung nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap guys, tuh sudah ada logo Samsung Galaxy J3 2016. Oke guys, berarti cuman masalahnya ini ada komponen kecil atau semacam resistor kecil yang di dekat IC PA ya, yang short. Oke, mantap ya guys. Mungkin sekian dulu ya video tutorial dari kami. Begitulah cara mengatasi HP Samsung J3 2016 kasus mati total atau korslet ya, short. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.